Selamat datang kembali. Kita sekarang masuk ke bab 14 materi Anda. Judulnya menarik banget ini. Jepang melepas pendongeng terbaiknya untuk meraih emas Olimpiade. Kita akan lihat gimana Tokyo, yang katanya nih awalnya bukan unggulan utama, bisa menang jadi tuan rumah Olimpiade 2020. Kuncinya katanya sih di kekuatan cerita. Betul. Jadi fokusnya memang ke narasi ya, bukan cuma soal fasilitas atau anggaran. Iya, kita lihat momen pentingnya nih. Presentasi akhir mereka di Buenos Aires, September 2013, di depan IOC. Katanya kan Istanbul sama Madrid waktu itu lebih kuat posisinya. Sempat begitu rumornya. Nah, jadi misi kita sekarang, gimana caranya Tokyo bisa membalikan keadaan? Kita bedah nih strategi cerita mereka. Oke, Presentasi mereka itu 45 menit. Katanya, sengaja dirancang beda banget. Nggak kayak presentasi Jepang yang mungkin kita bayangin kaku, penuh data gitu ya. iya, ini mereka sadar betul. Harus pakai pendekatan yang, ya, emosional, sentuh hatinya dulu. Dan mereka mulai dengan sangat kuat. Pembukaannya Mami Sato, atlet Paralimpiade lompat jauh. Mami Sato ya, itu pilihan yang strategis sekali. Ceritanya itu loh, personal banget. Dia nggak ngomongin medali atau venue. Dia cerita pengalamannya pas tsunami 2011. Yang kena kampung halamannya itu ya. Betul, dia selamat, keluarganya selamat, tapi dia lihat kehancurannya langsung. Terus dia cerita gimana dia sama atlet lain turun ke daerah bencana. Bawa bantuan, tapi juga bawa semangat lewat olahraga kan? Persis, ada kutipan penting nih dari Sato di materi Anda. Saat itulah saya melihat kekuatan sejati olahraga. Untuk menciptakan mimpi dan senyum baru. Untuk memberi harapan. Untuk menyatukan orang-orang. Wah, ini. Kena banget ya. Itu langsung menyentuh inti dari nilai-nilai Olimpiade itu sendiri. Bukan cuma data, tapi kemanusiaan, harapan, bangkit dari kesulitan. Dan ini bukan cuma Sato loh. Katanya seluruh tim, 8 pembicara, termasuk PM Shinzo Abe waktu itu. Semuanya pakai pendekatan cerita personal ya. Iya, gimana olahraga mengubah hidup mereka. Tapi mereka juga harus jawab keraguan IOC kan, terutama soal keamanan pasca Fukushima itu. Nah, itu dia tantangannya. Gimana cerita bisa menjawab isu konkret seperti keamanan? Di sini ada cerita lain yang menarik dari presenter Christelle Takigawa. Dia menyoroti omotenashi, keramahan Jepang itu. Omotenashi. Iya. Tapi kan itu konsep agak abstrak ya. Gimana dia bikin itu jadi konkret? Nah, ini dia. Dia kasih contoh yang jujur aja bikin kaget. Katanya tiap tahun warga Tokyo itu nemuin dan balikin sekitar 30 juta dolar tunai. 30 juta dolar? Uang tunai yang hilang? Iya, uang turis yang hilang atau ketinggalan. Pesannya jelas banget. Kalau Anda kehilangan sesuatu di Tokyo, hampir pasti balik lagi, gitu. Wow, itu contoh yang kuat sekali. Itu bukan cuma ngomong Tokyo aman, tapi ngasih bukti karakter warganya. Betul, jadi bukan klaim kosong. Ini penggunaan anekdot yang cerdas banget. Spesifik, gampang diingat, dan langsung membangun persepsi soal kepercayaan dan integritas. Jauh lebih efektif daripada sekedar statistik keamanan, gimana ya? Dan hasilnya, ya kita tahulah, Tokyo menang. Menang tolak malah kalau tidak salah ingat. Media internasional juga langsung nyorot. Mereka bilang pukulan emosionalnya Jepang, semangatnya, terutama kisah Sato tadi, itu jadi kunci. Mereka berhasil nyentuh hati sekaligus yakinin kepala anggota IOC. Jadi pelajaran pentingnya buat Anda yang menyimak ini apa? Kasus Tokyo ini nunjukin banget kalau narasi, cerita yang autentik, yang relevan secara emosi, itu bisa jadi pembeda. Bahkan di situasi yang kesannya formal banget, penuh data kayak bidding Olimpiade. Bukan berarti fakta nggak penting ya, tapi cara membingkainya dalam cerita itu yang bikin koneksi. Rasanya jadi lebih manusiawi gitu ya. Betul. Strategi ini berhasil karena, meskipun direncanakan matang, rasanya tetap tulus dan menyentuh nilai universal. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan dari bab 14 ini. Presentasi Tokyo ini kan jelas ya, hasil perencanaan naratif yang sangat cermat, strategis banget buat memaksimalkan dampak emosi. Pertanyaannya jadi menarik, menurut Anda kapan sih sebuah cerita yang dirancang strategis kayak gini masih terasa otentik? Dan kapan dia mulai kerasa, ya kayak manipulatif buat audiens? Di mana batas tipisnya itu? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.